Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online kita di bulan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, pimpinannya selalu tersedia bagi kita dan sedang kita nikmati. Ibadah ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala zaman mengucapkan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah waktunya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk waktu kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu berbicara kepada kami, memimpin langkah hidup kami dalam hubungannya dengan diri kami sendiri, dalam hubungan kami dengan sesama orang percaya dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini saya akan melanjutkan apa yang saya sudah jelaskan pada minggu lalu. Saya berbicara tentang kebersamaan kita, saya berbicara tentang bekerja bersama-sama di ladang Tuhan, saya berbicara bersama-sama tentang kesatuan hati. Dan saya saat ini ingin membaca bagi kita semua dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat pertama sampai ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab di dalam roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 17, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata tubuh seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita sedemikian rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota bersukacita. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Bapak Ibu, perkataan Rasul Paulus ini kuat sekali. Perkataan Rasul Paulus ini berkuasa sekali. Dia berbicara tentang keberagaman, namun di dalam keberagaman itu saling berperan di dalam satu kesatuan, yang spesifik, yaitu tubuh Kristus. Dan Paulus berbicara kepada satu gereja, yaitu gereja di Korintus. Paulus sedang mengarahkan pesannya kepada jemaat di Korintus, yang di situ banyak sekali orang yang punya kemampuan yang berbeda-beda, orang yang punya karunia yang berbeda-beda. Dan Paulus mengatakan, semua adalah satu tubuh, meskipun engkau berbeda, engkau yang lain, tapi semua satu tubuh. Seperti Bapak Ibu sudah dengar tadi dari 1 Korintus 12 yang saya bacakan kepada kita semua. Biarlah kiranya firman ini akan menolong kita menempatkan kita di dalam posisi kita yang sudah Tuhan tetapkan di gereja tempat kita ada saat ini. Kita masing-masing memiliki perannya, kita masing-masing memiliki fungsinya, kita masing-masing memiliki kedudukannya. Kita bisa bekerja bersama-sama berdasarkan apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita, berdasarkan
kemampuan kita, berdasarkan hati dan beban kita, berdasarkan perhatian kita, berdasarkan keahlian kita, berdasarkan pengalaman kita. Kita semua bisa berperan karena kita adalah satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Saya mengajak kita mundur agak jauh dari Korintus. Zaman ketika orang Israel ditawan ke Babilonia. Penawanan ke Babilonia itu sangat menyakitkan, Bapak Ibu. Penawanan ke Babilonia itu betul-betul membuat orang Israel merasa kehilangan identitas. Sebelum mereka ditawan ke Babilonia dan dihancurkan segala sesuatu yang ada di sana termasuk Bait Allah, orang-orang Israel sebelum penawanan itu mereka bisa beribadah dengan penuh sukacita, merayakan hari-hari raya mereka sebagaimana mestinya, dan seluruh jemaat dari seluruh Israel bisa berkumpul ke Yerusalem, ramai banyak orang kusyuk beribadah. Mereka melihat kemegahan bait suci, tanda kehadiran Tuhan. Tapi kemudian mereka ditawan, bait suci dihancurkan. Kalau Bapak Ibu melihat membaca nubuat, tidak ada satu batu ada di atas batu yang lain. Itu sedang menggambarkan betapa dahsyatnya penghancuran bait suci. Orang Israel seperti bagaimana? Orang Israel seperti sangat sedih. Bahkan di penghancuran bait suci sempat dihancurkan beberapa kali. Seorang sejarawan, orang Romawi, di penghancuran yang berikutnya, di zaman setelah di sekitar Perjanjian Baru, ketika bait suci dihancurkan, itu orang Israel seperti termangu, terpatung, Bapak Ibu. Mereka melihat bait suci dihancurkan dan mereka mengatakan, "Oh, kok seperti ini?" Dan musuh dengan mudah membantai mereka karena mereka tidak melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka hanya berdiri melihat bait suci, tanda kehadiran Allah dihancurkan. Melihat pentingnya bait suci seperti itu, saya mundur lagi ke zamannya penghancuran yang pertama. Karena bait suci dihancurkan beberapa kali. Di penghancuran yang pertama, orang Israel juga punya gambaran seperti itu di penghancuran yang tadi, yang lebih yang kedua atau yang ketiga. Orang Israel juga begitu cinta kepada bait suci sehingga mereka meratap habis-habisan. Oh, kenapa seperti ini? Kemudian mereka ada di pembuangan, mereka ada di penawanan selama 70 tahun. 70 tahun. Selama 70 tahun itu mereka menderita sengsara. Kemudian Tuhan mengizinkan mereka pulang kembali. Dan ketika mereka pulang kembali itu, Bapak Ibu, izinkan saya menyebut 4 nama tokoh: Ezra, Nehemia, Hagai, dan Zakaria. Mereka ini punya peran yang berbeda-beda. Ezra itu orang yang pintar, pandai, dia punya kerohanian tinggi. Dia membangun bait Allah kembali. Dia seperti punya kerinduan untuk bisa kembali membawa Taurat, kembali membawa ibadah, kembali membangun bait suci, memulihkan peribadatan Israel. Itu Ezra. Dia pandai. Nehemia, dia punya kerinduan untuk membangun tembok. Orangnya cekatan sekali, sigap sekali, berani sekali. Pada saat dia membangun tembok bersama-sama dengan orang Israel yang diserbu sama penduduk yang masih tinggal di situ, orang-orang Kanaan diserbu, jangan sampai Israel balik lagi ke sini. Nehemia di kitabnya mengatakan, selagi kami membangun tembok, tangan kami yang satunya memegang senjata. Dia sedang mengatakan, kami membangun di dalam segala kewaspadaan. Dan Ezra berani sekali. Zakaria, dalam keadaan seperti itu, ketika tembok sedang dibangun, ketika bait Allah sedang dalam proses pemulihannya, Zakaria, dia bernubuat, dia nabi yang bernubuat, ayo setia kepada Tuhan. Mesias akan datang di masa depan, akan ada Mesias. Dia menumbuhkan harapan akan munculnya Mesias. Seperti Daud zaman dulu, raja yang hebat, raja yang luar biasa, akan ada Mesias.
ada satu lagi orang, sudah tua. Sebelum Israel ditawan, selama 70 tahun tadi, dia sudah lahir. Dia masih anak-anak mungkin, atau remaja, atau berapalah usianya. Jadi dia tahu ibadah di bait suci yang masih mula-mula itu rasanya seperti apa, dia tahu. Dan dia tahu rasanya penderitaan di pembuangan ketika tidak bisa beribadah, tidak ada lagi imam, tidak ada lagi sistem korban, tidak bisa lagi memberi persembahan, tidak ada lagi hari-hari raya. Orang ini merasakan, dan kemudian dia mendapatkan kehormatan untuk balik ke tanah perjanjian, balik lagi. Dan dia merasa, aku balik lagi ke tanah perjanjianku. Puji Tuhan, orang ini namanya Hagai. Dia orang yang sudah sangat tua. Di pembuangan saja 70 tahun. Dia sudah lahir sebelum penawanan. Di penawanan 70 tahun, dia sudah lahir di sebelum. Jadi pasti jelas usianya 80-an. Dan dia balik lagi. Waktu dia balik, dia sungguh sedih sekali, Bapak Ibu. Dia mengatakan, kamu orang-orang Israel, kamu jangan membangun rumahmu sendiri. Engkau membuat rumahmu dari rumah gading. Engkau membuat rumahmu megah. Terlibatlah di dalam pembangunan bait suci, katanya. Pasal di Hagai tidak banyak. Kalau Bapak Ibu punya waktu, saya sarankan Bapak Ibu membaca di Hagai, kitab Hagai, supaya Bapak Ibu merasakan beban yang Hagai miliki ketika dia melihat orang Israel sibuk membangun rumahnya sendiri, dan orang Israel melupakan rumah Tuhan yang sedang dibangun. Bapak Ibu, pesan saya yang ingin saya sampaikan adalah, ketika mereka pulang dari penawanan, pada saat yang hampir bersama, tidak bareng betul-betul bareng, pada saat yang hampir bersama di masa yang sama, sebutlah begitu, ada 4 orang dimunculkan oleh Tuhan dengan peran mereka masing-masing. Esra membangun tembok dan kecintaannya kepada bait Allah, kecintaannya kepada ibadah. Dia mau membangun itu kembali dengan segala tata cara dan sistemnya. Esra membangun bait Allah. Nehemia membangun tembok kota Yerusalem, memulihkan kebanggaan dia dengan berani, dengan kesigapannya dia menjalankan perannya. Zakaria nabi, dia berpesan tentang Mesias, dia berpesan tentang ayo jemaat menjadi setia. Dan Hagai seorang yang sudah tua, yang dia punya memori masa lalu tentang betapa hebatnya Tuhan. Dia punya memori masa lalu tentang indahnya kebersamaan, seluruh jemaat bisa beribadah bersama-sama. Dan kini dia melihat keadaan yang menyedihkan. Dia bangkit sebagai nabi, mengatakan kepada seluruh orang Israel, jangan mementingkan dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan ini sekarang sampai kepada kita. Memang kita tidak ada di penawanan, tapi kita menjalankan peran kita. Kita memiliki peran kita masing-masing, unik. Kita memiliki kelebihan kita masing-masing yang unik. Kita sedang bersama-sama membangun jemaat ini kembali. Kita sedang bersama-sama membangun tubuh Kristus ini kembali. Dan tantangan pasti selalu ada, seperti yang dihadapi oleh Nehemia, seperti yang dihadapi oleh Esra, seperti yang dihadapi oleh Hagai dan Zakaria. Nehemia menghadapi serbuan dari bangsa lain, dari orang-orang suku lain di luar Israel. Esra melihat ketika dia mau memulihkan ibadah, dia melihat orang-orang Israel yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Zakaria melihat orang-orang Israel yang tidak setia. Hagai, dia melihat orang Israel yang mementingkan diri sendiri. Tantangan dari luar dan tantangan dari dalam. Kita sama seperti mereka. Kita menghadapi tantangan dari luar. Tantangan ekonomi keluarga, tantangan masalah di dalam keluarga, tantangan di pekerjaan, tantangan biaya sewa dan semuanya, tantangan pandemi dan segala sesuatu yang ada di luar kita. Kita juga menghadapi tantangan dari dalam. Dinamika hidup berjemaat, perbedaan pendapat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari apa yang dikerjakan oleh 4 orang ini.
masing-masing dengan perannya dan kelebihannya di kelompok usia mereka masing-masing. Mereka punya satu tujuan, membangun tubuh Kristus. Dan Paulus seperti punya pesan yang sama. Dia menggarisbawahi, dia seperti pakai stabilo, kasih highlight warna merah, kesatuan, keperbedaan, kesatuan di dalam keperbedaan, bekerja sama di dalam segala keunikan masing-masing, digarisbawahi. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Mari kita bersama-sama memiliki kecintaan kepada tubuh Kristus, karena Kristus adalah kepalanya. Kristus adalah pemimpinnya. Segala kemuliaan nantinya diberikan kepada Tuhan. Segala keagungan pada akhirnya nanti kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, karena semuanya kembali untuk Tuhan, marilah kita bersama-sama di dalam keadaan kita masing-masing bekerja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini tiba waktunya bagi kita untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita naikkan doa kita dengan yakin, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi atas kita, dan percayalah Tuhan mencintai dan mengasihi kita di dalam segala keberadaan dan kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Bapa, biarlah kami menjadi seperti apa yang Kau harapkan, yang sudah kami dengar melalui firman-Mu. Dan jadikanlah kami, Tuhan Yesus, anggota tubuh yang memiliki dan menjalankan peran kami masing-masing. Saat ini Bapa, kami berdoa buat jemaat dan pengurus pergi KKI. Kami berdoa biarlah kiranya semua mereka ada di dalam kasih karunia Tuhan. Semua mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Semua mereka ada di dalam perhatian-Mu ya Bapa. Kami berdoa apapun yang mereka alami, pergumulan yang mereka alami, kesulitan yang mereka alami, tantangan yang mereka sedang alami, Tuhan akan menyertai. Bahkan kami memohon kiranya Tuhan berkenan segera memberikan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka tunggu-tunggu. Dan sebagai jemaat dan pengurus, berikanlah kepada kami semua Tuhan kesatuan, kebersamaan, kesatuan hati untuk kami melangkah maju dan maju dan maju, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan di dalam dan melalui kami semua. Kami berdoa buat pengurus pergi KKI di dalam segala program mereka, di dalam segala rancangan mereka. Berikanlah mereka hikmat, berikan mereka kemampuan untuk bisa mengelola waktu dengan baik di pekerjaan, di rumah, di gereja, dan urusan-urusan yang lain yang pasti sangat banyak. Bila mereka bisa bekerja dengan baik di dalam semuanya itu. Bapa kami yang baik, biarlah semua yang dikerjakan akan menjadi seperti yang mereka harapkan. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang masih ada dalam proses penyembuhan, Ibu Francisca Yuwono, Bapak Tagor Manurung, Ibu Nora Manurung, Bapak Anggiat Nabi itu. Tuhan, kami tak henti-hentinya memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan berikan kesempurnaan, kesembuhan kepada mereka semua. Biarlah Tuhan menjamah anggota-anggota tubuh yang sakit, sehingga Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi semua yang mereka alami ini Tuhan, sehingga mereka bisa mendapatkan pola kegiatan rutin seperti yang mereka sudah biasa kerjakan sebelum mereka sakit. Mereka bisa melakukan semuanya itu seperti sedia kala. Kami berdoa buat setiap terapi, kami berdoa buat setiap makanan, kami berdoa buat setiap pengobatan. Bila semuanya itu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi masing-masing anak-Mu ini Tuhan. Kami berdoa buat sukacita, kami berdoa buat damai sejahtera. Biarlah kiranya selalu memenuhi mereka, memenuhi rumah mereka dimanapun mereka berada, sehingga dalam keadaan seperti saat ini menunggu dalam proses penyembuhan, mereka tetap bisa bersukacita. Kami juga berdoa buat Ibu Rinja Lewarisa yang menikmati berkat Tuhan, karena 1 tahun lagi Tuhan menunjukkan pemeliharaan. Biarlah kiranya berkat kasih karunia
damai sejahtera dari Allah Bapa turun melimpah atas anakmu ini dan sepanjang tahun yang akan datang dan bahkan seterusnya, menjadi tahun-tahun yang penuh dengan berkat, tahun-tahun yang penuh dengan pertumbuhan, tahun-tahun penuh dengan pengenalan akan Tuhan di level-level yang baru. Hambamu ini bisa menjadi berkat, anakmu ini bisa berbahagia sesuai dengan harapannya. Tuhan, kami berdoa, memohon biarlah kiranya kasih karunia damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Sungguh Tuhan Yesus amat baik. Biarlah kiranya segala pujian, semua persembahan yang kita naikkan, kita berikan akan menjadi bau-bauan yang harum dan akan menolong perkembangan jemaat di tempat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan segala sesuatu yang sudah kami kerjakan. Terimalah Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami, terimalah puji-pujian kami, dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Sertailah kami, apapun yang kami kerjakan di sepanjang minggu ini, bahkan sampai kapanpun juga. Tuhan Yesus, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa
Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu saya ucapkan buat kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.